Oke, baik. Selamat pagi IPS 1. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik. Oke, hari ini kita sudah memasuki bulan November. Akhir November mungkin sudah ujian akhir semester. Mulai minggu depan kita sudah mulai simulasi tatap muka gitu ya, Nak ya. Dan Ibu harapkan kalian tetap semangat, belajar, jaga kesehatan, manajemen waktu dengan baik. Oke? Nah, minggu kemarin kita sudah masuk ke bab 3 kimia. Silakan LKS-nya dibuka. Ibu yang membuat soal untuk ujian semester, Ibu ambil seluruhnya dari LKS. Kalian kerjakan LKS itu dengan baik, maka kalian pasti bisa. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kestabilan unsur. Oke, unsur-unsur dalam tabel periodik itu bisa dibedakan jadi dua sifat. Ada unsur yang bersifat logam dan unsur yang bersifat non-logam. Unsur yang Oke, unsur yang bersifat logam itu golongan berapa saja? Siapa yang masih ingat kemarin? Di antara golongan-golongan utama 1A sampai dengan 8A. Unsur yang bersifat logam adalah unsur golongan berapa? Unsur transisi, Bu. Ya, unsur yang A, bukan yang transisi. Oke, yang transisi memang semuanya logam. Yang golongan A, golongan berapa saja? 8A, Bu, pojok kanan sendiri. Yang di pojok kanan? Iya. Golongan berapa saja yang logam kemarin? Kalau logam kemarin golongan berapa saja? Logam. Golongan 1 Oke, good. 1A, kemudian golongan berapa saja? Selain H, kemudian? Golongan 2. Golongan 2A, kemudian? Golongan 3B. Ya, yang B kita hiraukan. Golongan 3A. Ya. Jadi golongan 1A, 2A, dan 3A. Ya. Jadi kalau ikatan itu kita abaikan yang golongan B. Nah, golongan transisi tidak kita pelajari di ikatan kimia. Gitu ya. Berarti golongan 1A, 2A, dan 3A. Ya, itu adalah logam. Kalau non-logam berarti golongan 4A, 5A, 6A, sampai golongan 8A. Tapi golongan 4A itu istimewa, golongan 8A juga istimewa. Ya, 8A sudah stabil dinamakan sebagai gas mulia. Golongan 4A juga istimewa. Kemarin sudah Ibu jelaskan. Cara stabilnya golongan logam berarti golongan 1A, 2A, 3A. Dengan cara melepaskan elektron atau menangkap elektron. Melepaskan, Bu. Melepaskan. Kalau namanya melepaskan elektron berarti jadi ion positif atau ion negatif? Positif. Ion positif, very good. Golongan 1A melepaskan berapa elektron kemarin supaya stabil, Nak? 1. Jadi ion positif berapa? Ion positif saja atau positif 1 gitu ya. Kalau golongan 2A stabilnya dengan cara melepas berapa elektron? 2. 2 elektron. Berarti menjadi ion positif berapa? 2. Ya, 2 plus gitu ya. Kalau golongan 3A dia stabil dengan cara melepas berapa elektron? 3. 3. Positif 3. Kalau golongan 6A 5A, 6A, 7A. Dia stabil dengan cara melepas atau menangkap elektron. Menangkap, Bu, menangkap. Menangkap elektron. Golongan 6A. Dia stabil dengan menangkap berapa elektron? 2. 2. Ya. 2, Bu, menangkap 2. Stabilnya supaya dia jadi apa? Jadi 8, jadi aturan oktet gitu ya, 2. Kalau begitu
golongan 6A akan membentuk ion dengan muatan apa, Nak? 2 min. 2 min, ya, negatif 2 atau 2 min, gitu ya. S 2 min misalnya. Kalau golongan 5A menangkap berapa elektron? 3. 3, berarti 3 min. Gitu ya. Kalau golongan 7A menangkap berapa elektron, Nak? 1. 1, berarti contohnya misalnya min, gitu ya, fluor, klor, brom, dan seterusnya. Kalau golongan 4A yang kita bahas istimewa, kemarin tidak menangkap dan tidak melepaskan, tapi dengan cara bagaimana? Saling ngasih. Ya, memasangkan. Berapa elektronnya, Nak? 4 elektron. 4 elektron. Oke, good. Hari ini kita masih berhubungan dengan itu, ya. Kalian itu adalah dasar dari membangun ikatan kimia. Ulangi sekali lagi, kalian harus sudah hafal bagaimana cara unsur-unsur itu stabil. Kemudian unsur logam itu golongan berapa saja, ya. Unsur non logam golongan berapa saja. Perhatikan untuk hidrogen H, walaupun dia masuk dalam golongan 1A, tapi dia non logam. Diingat ya, hidrogen itu selalu non logam. Oke, sebentar. Semua materi nanti akan Ibu kirimkan di Teams ya, jadi dicek Teams-nya masing-masing. Ya Bu, makasih Bu. Oke, speakernya bisa dimatikan, nanti kalau bertanya ada ini instruksi dari Bu Etna. Hari ini kita akan belajar ikatan kimia yang pertama, namanya ikatan ion. Yang namanya ion, kalian sudah belajar ada ion positif, ada ion negatif, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, kita berdekatan dengan ilmu-ilmu kimia itu. Kalau kalian melarutkan garam misalnya, garam itu dalam bahasa kimia namanya NaCl, natrium klorida, gitu ya. Dengan menggunakan sendok di dalam suatu air, gitu ya. Sebenarnya sendok itu terbentuk karena adanya ikatan logam. Biasanya sendok itu kan terbuat dari logam aluminium atau mungkin perak dan seterusnya, gitu ya. Sedangkan si garam itu sendiri, NaCl, itu adalah salah satu contoh dari senyawa yang mempunyai ikatan ion, gitu ya. Sedangkan si air sendiri, H2O, itu memiliki salah satu contoh senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Jadi ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam itu dekat dengan kehidupan sehari-hari, cuma kita saja tidak tahu bagaimana teorinya, gitu kan. Oke, sebentar. Ibu lihat rekamannya dulu. Nah, apa itu ikatan ion? Perhatikan ya. Ikatan ion itu terjadi ketika adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif atau kation dengan ion negatif atau anion dalam suatu senyawa kimia. Oke, sekarang boleh menjawab. Tadi, unsur-unsur yang cenderung bersifat logam atau non-logam yang mampu membentuk ion positif. Unsur-unsur yang bersifat logam atau non-logam. Yang cenderung membentuk ion positif kemarin. Stabilnya membentuk ion positif. Yang bersifat logam atau non-logam. Logam. Logam, very good. Berarti yang cenderung membentuk ion negatif adalah unsur-unsur yang bersifat Non-logam. non-logam. Oke, good. Speakernya bisa dimatikan lagi. Nah, oleh karena itu ciri utamanya dari ikatan ion itu adalah adanya serah terima atau transfer elektron. Gitu ya. Kalau Bu Erna bilang ikatan ion ini adanya konsep sedekah. Jadi ada yang memberi elektron, ada yang menerima elektron, gitu ya. Ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron, ya. Ada yang menyerahkan elektron, ada yang menangkap elektron, dan seterusnya. Bahasanya seperti itu, serah terima, kemudian seterusnya boleh, gitu ya.
Yang melepaskan siapa? Ya, unsur logam karena dia cenderung membentuk ion positif. Kemudian yang menerima siapa? Ya berarti unsur-unsur non-logam. Dia cenderung membentuk ion negatif. Makanya ciri utamanya dari ikatan ion itu terbentuk ketika unsur dari golongan-golongan logam ketemu unsur dari golongan-golongan non-logam. Golongan logam itu berapa saja? Ya, kita bicara tentang golongan utama. Jadi hiraukan golongan B. Ya, golongan transisi tidak kita bicarakan. Golongan logam itu golongan 1A kecuali hidrogen, berarti ada litium, natrium, kalium, dan seterusnya. Golongan 2A ada berilium, magnesium, kalsium, ya, BeMgCa, dan seterusnya. Ada sebagian golongan 3A, ada Al, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian golongan-golongan non-logam itu adalah golongan-golongan 5A, 6A, 7A. Kenapa kita tidak berbicara golongan 4A dan 8A? Sekali lagi 4A dan 8A itu istimewa. Ya. Kita tidak membicarakannya di ikatan ion. Gitu ya. Golongan 5A ada nitrogen, fosfor, bisa dilihat nanti di tabel periodiknya. Golongan 6A ada oksigen, ada sulfur, kemudian golongan 7A ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Ya, diingat, dilihat tabel periodiknya. Yang penting kalian tahu golongan, cara menentukan golongan itu. Yes, konsep utamanya berarti adanya gaya elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif, jadi antara unsur logam dan non-logam itu akan membentuk ikatan ion. Pembentukannya bagaimana? Contohnya Bu Erna punya ikatan ion antara NaCl. Jadi ada atom Na natrium dan juga Cl klor, ya, itu pada garam dapur. Caranya bagaimana dilihat ya, golongan Na itu adalah golongan 1A. Kalau kalian lihat di tabel periodik, nomor atomnya 11, berarti dikonfigurasikan 281, berarti golongan 1A. Stabil dengan cara bagaimana? Melepaskan satu elektron, membentuk apa? Membentuk ion Na+. Kemudian 17Cl. Konfigurasi elektronnya adalah 287. Golongan berapa? 7A. Berarti dia stabil dengan cara menangkap satu elektron. Membentuk apa? Ion Cl-. Proses pembentukannya itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, dalam senyawa NaCl itu sebenarnya terdiri dari satu atom Na, ya, Na-nya 1, dan satu atom Cl, gitu kan? Na mampu membentuk Na+ karena apa? Dia menyerahkan satu elektronnya ke siapa? Ke Cl. Cl mampu menangkap satu elektron yang diberikan oleh Na, gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ikatan tentang kestabilan dan juga lambang Lewis, ya. Lambang Lewis itu bisa disimbolkan dengan titik dan silang sesuai dengan nomor golongannya. Kalau golongan 1A lambangnya titiknya 1, golongan 2A dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena Na golongan 1A, maka ada satu titik di sini. Satu elektron ini namanya elektron valensi. Na stabilnya kalau menyerahkan satu elektron ini ke unsur lainnya. Unsur lainnya siapa? Ini Cl, gitu ya. Sedangkan Cl golongan 7A ada 7 titik. Dia stabil kalau menangkap satu elektron. Nah, sekarang sudah klop. Na, satu elektronnya ini diserahkan ke Cl. Sekarang Na jadi Na+, Cl-nya jadi Cl-. Gitu ya. Cl-nya Na nggak punya elektron valensi sekarang karena diserahkan seluruhnya. Cl sekarang jadi 8 elektron valensi. Nah, 7 miliknya dia sendiri, yang 1 miliknya Na. Nah, ini adalah proses pembentukannya, harus diketahui, gitu ya. Tapi nanti Ibu berikan triknya. Contoh lagi, ada NaCl2. Diingat, dilihat di tabel periodik. Ca nomor atomnya 20 atau golongan 2A. Ya, 2882, berarti golongan 2A. Dengan cara bagaimana? Melepaskan 2 elektron, membentuk ion apa? Ca2+. Kemudian Cl golongan 7A, stabil dengan cara bagaimana? Menangkap satu elektron, berarti membentuk ion Cl-. Proses pembentukan ikatannya bagaimana? Diingat, kalau dalam senyawa CaCl2 berarti ada satu atom Ca dan 2 atom Cl. Ya, atom Ca ini lambang Lewisnya
itu punya 2 elektron valensi mula-mula. Tapi dia stabil kalau menyerahkan elektron valensi ini ke orang lain, ke unsur lain gitu ya. Dia diserahkan ke siapa? Ya diserahkan ke Cl. Satu Cl yang atas menerima 1 elektron valensi, satu Cl yang bawah menerima 1 elektron valensi. Gambarnya jadi seperti ini. Ca akan berubah menjadi ion Ca2+ yang sudah tidak punya elektron valensi. Sekarang si Cl berubah jadi ion Cl-, dua-duanya. Gitu ya. Punya 8 elektron valensi karena 1 tadi sumbangan dari si Ca. Gitu ya, sedekahan dari si Ca. Sekarang ada trik tentang pembentukan senyawa ion. Jadi kalau senyawa ion itu pasti kalian bentuk ion-ionnya dulu, gitu ya. Kalau ion AX+ ketemu dengan ion BY-, gitu ya. A adalah unsur logam, sedangkan X+ ini berarti muatan positifnya dari A, sedangkan B itu unsur non-logam, Y- ini adalah muatan negatifnya dari unsur B, maka senyawa ion yang terbentuk itu adalah A sebanyak Y, ya. Jadi muatannya si B itu sekarang jadi jumlah atomnya si A, B sebanyak X. Jadi X ini jadi miliknya si B. Gitu ya. Tapi konsep utamanya itu sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kamu mau memasangkan ion, ionmu itu harus saling menetralkan. Kalau positif 1 harus ketemu negatif 1. Kalau positif 2 harus ketemu negatif 2. Kalau positif 3 harus ketemu negatif 3. Itu loh. Logika berpikirnya seperti itu, gitu ya. Karena kalau kamu mau nyumbang 3 elektron, berarti yang menerima itu juga harus mampu menerima 3 elektron, gitu kan. Kalau kamu mau menyumbang 2 elektron, berarti yang menerima itu juga harus mau menerima 2 elektron. Gitu logika berpikirnya sebenarnya, ya. Contohnya, perhatikan. Kalau K+, kamu temukan dengan ion Cl-, berarti ya positif 1 ini artinya K bisa menyumbang 1 elektron, Cl negatif 1 bisa menerima 1 elektron. Berarti ya sudah klop, gitu ya. Kamu butuh K sebanyak 1, Cl sebanyak 1. Maka senyawa ion yang terbentuk adalah KCl. Ya. Oke, contoh kedua. Kalau kamu mau pertemukan K+ dengan O2-, gitu nak ya. K bisa melepaskan 1 elektron, sedangkan O stabilnya butuh menangkap 2 elektron, gitu. Dia nggak klop, gitu ya. Makanya si K ini harus jadi 2 dulu. Gimana caranya K jadi 2? Ya di 2 kalikan, berarti kamu akan memperoleh senyawa ion K sebanyak 2, O sebanyak 1. Atau tadi triknya ya, 2 ini jadi miliknya K, 1 jadi miliknya O. Berarti K2O. Gitu ya. Nah, kemudian Ca2+, kalau kamu mau pertemukan dengan ion Cl-. Nah, akhirnya Ca ini mau menyumbang 2 ke Cl-. Sedangkan Cl- hanya mampu menangkap 1. Ya sudah, berarti kamu perbanyak Cl-nya. Kamu butuh Cl sebanyak 2. Makanya senyawa ion yang terbentuk adalah Ca sebanyak 1 dan Cl sebanyak 2, yaitu CaCl2. Gitu ya. Atau tadi saling silang. Ca jadi 2 jadi miliknya Cl, 1 jadi miliknya Ca. Itu triknya. Kemudian Ca2+ ketemu O2-, ya. 2+ itu mau disumbangkan. Itu Ca bisa menyumbangkan 2 elektron. Ke siapa? O. O mampu menangkap 2 elektron. Ya sudah. Berarti sama-sama klop. Kamu hanya butuh 1 Ca, ya, Ca dan 1 O. O. Maka yang terbentuk adalah CaO, bukan Ca2O2. Gitu ya. Ca2O2 pun kalau kamu sederhanakan 2 dengan 2, ini kan masih bisa dibagi 2 lagi kan. Jadi Ca1O1, makanya terbentuk CaO. Yang benar adalah CaO. Gitu ya. Logika berpikirnya seperti itu. Nah. Kemudian Al3+, kalau kamu ketemukan dengan Cl-, maka 3+ ini bisa menyumbang 3 ke Cl. Tapi Cl itu hanya bisa menerima 1. Ya sudah, kamu perbesar Cl-nya. Berarti kamu tambah Cl-nya sebanyak berapa? 3. Makanya senyawa yang terbentuk adalah Al sebanyak 1 dan Cl sebanyak 3. Berarti AlCl3. Gitu ya. 3 jadi miliknya Al, 1 jadi milik
3 jadi miliknya CL, 1 jadi miliknya AL. Gitu. Saling silang itu loh kalau kamu mau trik yang lebih cepatnya. Kemudian Al3 plus juga seperti itu, dengan kalau kamu ketemukan dengan O2 min ini, kan kalau di dalam matematika itu ada KPK kan, selisih persekutuan terkecilnya itu apa kelipatannya? Kelipatan persekutuan terkecilnya itu apa? 3 sama 2 kan itu harus jadi 6 kan? Maksudnya dia jadi 6 plus, ini jadi 6 min gitu kan, supaya dia bisa klop gitu. Nah, 3 plus supaya jadi 6 plus, maka kan harus dikalikan dengan 2. Makanya kamu butuh AL sebanyak 2. O 2 min supaya jadi 6 min, maka kamu butuh O sebanyak 3. Gitu. Maka rumusnya adalah AL2O3. Atau cara cepatnya langsung AL, langsung 2 jumlahnya, O3 jumlahnya. Gitu ya. Nah, itu triknya di sini. Kemudian ada sifat senyawa ion. Senyawa ion itu sifatnya memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi. Artinya gini nak, kamu mau melelehkan dan mendidihkan senyawa ion itu butuh suhu yang tinggi. Kenapa? Ya karena tadi senyawa ion itu terbentuk dari sesuatu yang positif, ikatan sesuatu yang negatif. Dia akan terus tarik-menarik sehingga kuat. Kalau kamu mau putuskan supaya dia mau mendidih dan meleleh gitu ya, namanya mendidih dan meleleh itu ketika sesuatu menjadi lebih renggang ikatannya. Itu kan susah, jadi butuh suhu yang tinggi. Kemudian senyawa ion itu berwujud padat pada suhu kamar. Jelas kalian melihat garam dapur itu padat pada suhu kamar kita, suhu biasa kita. Kemudian kristalnya keras tapi rapuh. Ingat, kita pegang garam itu kan terlihat keras, tapi ketika kamu tumbuk dia kan gampang halus gitu ya, mudah halus. Nah, itu namanya rapuh. Karena apa? Ketika kamu tumbuk itu ikatan positif dengan negatifnya dia akan bergeser. Ya, ketemu positif, negatif ketemu negatif, dan seterusnya. Makanya nggak sekuat kalau positif ketemu negatif. Nah, itu hanya penjelasan saja yang kalian ketahui, hanya sifat secara umum saja. Kemudian kebanyakan senyawa ion itu larut dalam air. Jelas, kalian bisa buktikan secara fakta bahwa garam itu larut dalam air, baik dia air dingin maupun air panas, gitu ya. Kemudian padatannya tidak menghantarkan listrik, tetapi lelehannya itu mampu menghantarkan listrik. Jadi kalau kalian ketemu garam, kalau masih dalam bentuk padatan, dia tidak akan menghantarkan listrik. Artinya listrik tidak bisa melewat di sana. Tapi kalau lelehan dengan larutan itu apa bedanya? Kalau lelehan itu kamu lelehkan saja. Misalnya garam dipanaskan jadi meleleh, itu namanya lelehan. Ternyata lelehannya itu bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau larutannya gitu ya, larutannya itu tidak bisa menghantarkan listrik. Mampu menghantarkan listrik juga. Larutan itu apa bedanya dengan lelehan? Kalau larutan itu dimasukkan dalam suatu pelarut tertentu, contohnya air. Kalau garam kamu panaskan jadi meleleh, itu namanya lelehan. Kalau garam kamu masukkan ke dalam air jadi melarut, itu namanya larutan. Dan dua-duanya bisa menghantarkan listrik. Itu ya bedanya. Oke, ini sifat secara umum dihafalkan. Sekarang kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan yang pertama. Tuliskan pembentukan ikatan ion dari magnesium dan klorin dalam senyawa MgCl2. Pembentukan seperti ini biasanya pada soal urean, gitu ya. Pertama-tama kalian harus tahu dulu Mg itu golongan berapa? Golongan 2A. Berarti stabilnya dengan cara bagaimana? Melepaskan 2 elektron membentuk Mg2+. Kemudian Cl itu golongan berapa? Golongan 7A. Stabilnya dengan cara bagaimana? Menangkap 1 elektron membentuk ion Cl-. Terus proses pembentukannya seperti tadi, Mg2+ menyerahkan 2 elektron ke Cl- satu-satu. Gitu ya, Mg2+ itu akhirnya jadi ion Mg2+, Cl-, kemudian Cl-, ini punya 8 elektron valensi yang disumbangkan 1 tadi dari Mg. Gitu ya, jadi pembentukannya seperti ini. Ini nanti tidak ada di ujian akhir kalau pembentukan seperti ini, karena ini biasanya di urean. Yang harus kalian pahami yang tadi.
Contoh soal yang kedua, ini biasanya ada di ujian-ujian yang pilihannya pilihan ganda. Atom A mempunyai nomor atom 12 dan B mempunyai nomor atom 9. Senyawa antara A dan B adalah A, AB2, B, A2B, C, AB, D, A2B3, atau E, A3B2. Cara penyelesaiannya bagaimana? Pertama-tama harus kalian konfigurasikan elektronnya dulu. 12A berarti 282, elektron valensinya 2. 9B 27. Gitu ya. Kalau sudah tahu konfigurasinya, tahu elektron valensinya, berarti tahu golongannya. Berarti A golongan 2A berarti bersifat logam. Cenderung membentuk ion A2+. B golongan 7A berarti bersifat non-logam. Cenderung membentuk ion B-. Maka jika membentuk senyawa ion, dia akan membentuk gitu ya. A2+ kamu reaksikan dulu, kamu tambahkan dengan B-. A2+ ketemu B-, berarti jadi AB2 tadi triknya. Ya. Artinya kan kamu mau menyumbangkan 2 elektron tapi B masih bisa nampung 1 ya, berarti kamu butuh berapa B? Butuh 2B. Makanya AB2. Gitu ya. Ini kamu bisa tambahkan di sini. Nah, butuh 2B. Maka senyawa yang terbentuk adalah AB2. Ini adalah yang A. Oke. Sekarang contoh soal dan pembahasan yang ketiga. Nomor atom unsur P, V, R, dan S adalah 6, 9, 11, dan 18. Pasangan unsur-unsur yang dapat membentuk ikatan ion adalah P dan H, R dan H, Q dan S, S dan R, P dan S. Langkah pertamanya sama, konfigurasikan elektronnya dulu. Sekarang dijawab serentak. 6P berarti konfigurasinya bagaimana? Ayo 6P. 24, very good. Berarti golongan berapa? 4A. Oh ya, 4A. Jadi ya, golongan 4A. Dia adalah golongan karbon. Ya, ditulis kalau golongan 4A, golongan karbon. Jangan logam non-logam. Nanti kalian terkecoh, kalian bingung. Golongan 4A itu istimewa. Ya, dia tidak bisa dimasukkan ke dalam ikatan ion. Terus, sekarang 9Q. Konfigurasinya adalah 27. 27. Berarti golongan berapa, Nak? 7A. 7A. Berarti dia logam atau non-logam? Logam. Apa? Logam. Non-logam. Oke. Sekarang 11R. Konfigurasi 28. elektronnya 281. 281, very good. Berarti dia golongan berapa? 1A. Oke, berarti dia logam atau non-logam? Logam. Logam. Yes. Sekarang 18S. Ya. Konfigurasi elektronnya bagaimana? 288. 288, berarti golongan berapa, Nak? Kalau 288 berarti golongan berapa? Golongan 8. 8A. Oke. Kalau 8A jangan tulis logam non logam juga, dia punya istimewa juga, punya nama yaitu gas mulia. Yes. Berarti dari sini kita bisa lihat mana kira-kira yang bisa membentuk pas ikatan ion. Tadi dari konsep ikatan ion. Apakah P dengan Q, apakah R Q dengan sama Q? R sama Mana, Q. R sama Ya. Q. Q dengan R atau R dengan Q. Ya, yang logam selalu di depan dulu, berarti R dengan Q. Oke, very good. Kenapa yang karbon dan gas mulia itu jelas tidak bisa membentuk ikatan ion? Tidak bisa. Ya, walaupun gas mulia itu dinamakan sebagai
non-logam, kemudian karbon juga bisa dikatakan sebagai non-logam, nggak bisa, karena konsepnya ikatan ion tadi adalah serah terima elektron, sedangkan si golongan 4A itu tidak bisa menyerahkan elektron pun tidak bisa menerima elektron, dia sharing bersama. Golongan 8A juga seperti itu, dia sudah stabil. Ingat ya, golongan 4A dan golongan 8A tidak mungkin membentuk senyawa ion. Ini, ingat yang ini. Tidak akan membentuk senyawa ion. Oke, sekarang kita berlatih. Ibu akan berikan beberapa contoh soal ini. Bagaimana cara menjawabnya? Kalian nanti akan jawab dan masih ada waktu. Jadi bisa siapa yang bisa. Oke ya? Perhatikan warna kuning, pertanyaan yang ada di warna kuning. Tentukan rumus senyawa, ion yang terbentuk, dan gambarkan pula struktur Lewis-nya. Struktur Lewis-nya tidak perlu digambarkan. Hanya menentukan rumus senyawa ion yang terbentuk itu apa, gitu ya. Caranya seperti ini. Tadi kan ada 19K. Berarti kalian konfigurasikan dulu. 281, berarti elektron valensinya 1, golongan 1A, logam akan membentuk ion K+. Kemudian ketemu dengan 35 Br. 2, 8, 18, 7. Elektron valensinya 7, golongan 7A, dia bersifat non-logam, akan membentuk ion Br-. Jadi negatif 1. Kalau begitu, pembentukan senyawanya apa? K+, kalau ketemu Br-, udah klop. Jadi ya, positif 1 ketemu negatif 1, maka akan terbentuk KBr. K sebanyak 1 dan Br sebanyak 1. Gitu. Ya. Coba sekarang siapa yang mau warna hijau, warna pink, warna ungu, gitu ya, warna hitam, warna merah, silahkan. Ayo. Ini bisa jadi poin yang penting sekali untuk tambahan nilai kalian. Masih ada waktu sekitar 5 menit sampai 7 menit. Yang warna hitam itu rumus senyawa dari kalau 12 Mg ketemu 17 Cl. Ya. Kalau yang ini, yang warna merah, kalau 13 Al ketemu 8 O. Pink muda ini 11 Na ketemu 9 F. Yang warna abu-abu atau apa ini ya? 20 Ca ketemu 8 O. Yang ini 20 Ca ketemu 9 F ya. Yang warna hitam 19 K ketemu 53 I. Yuk, Ibu tunggu. Siapa yang bisa? Halo? Saya Bu yang AL 13 sama O8. Oke, good. Siapa? Saya itu siapa, Nak? Salma, Bu. Rahma? Salma. Salma, oke, silakan Salma. Jadi yang AL 13 itu konfigurasi elektronnya 283. Terus yang O8 itu konfigurasinya 27. Nah, yang AL 13 itu dia buat
stabil. Masa 8O itu 27. Berapa? Oh, 26 Bu, 26. Ya, oke, good. Oke, Jadi dilanjutkan. terus yang Al itu buat stabil dia ngelepas 3 elektron. Menjadi ion? Menjadi ion positif. Ya, menjadi ion apa? Langsung disebutkan. Al apa? Al min 3. Oh, ion positif Al kok. plus 3, Al plus 3. Ya, Al3 plus gitu nah. Ya. Oke, terus. Terus yang O8 itu karena dia karena dia akhirnya 6 jadinya dia harus nangkep 2 elektron. Jadinya ion O2 min. Oke, very good. Kemudian Jadinya karena Al yang lepas 3 terus O-nya ya, jadinya langsung jadi ionnya aja. Al apa ketemu apa gitu caranya nak. Al apa? Al3 plus sama Oke, ketemu apa? Berarti ditambah O2 min. O2 min. Oke, very good. Jadi senyawa apa? Senyawa ionnya bentuknya apa nak? Tadi saya kan O8-nya salah konfigurasi belum ituin. Iya, wes. Kalau itu kan bisa saling silang. Berarti Al-nya sebanyak 2. Oh, disilang aja, Bu. Iya, disilang aja kan. Tadi triknya disilang saja. Berarti Al2. O-nya 3. Yes, very good. Al2O3. Oh, iya. Tuh, ya. Oke. Siapa yang mau warna hijau, warna pink itu mudah sekali loh. Ayo. Ayo, nak. Kak Isa berarti tak tunjuk. Siapa yang mau? Raka coba, Raka. Ya, Bu. Coba Raka yang warna hijau. Satu saja warna hijau. Kelihatannya sebentar, Bu, sebentar. Saya nggak muncul PPT-nya ini, Bu. Buram gitu, Bu, kelihatannya. Oh iya? Iya, buram, Bu. Tadi waktu yang soal sebelumnya bisa, Bu. Yang waktu PPT sebelumnya. Ini buram sekarang, Bu. 12 mg sama 17 cl coba nak. Bentar, Bu. 12 mg sama dengan 7 cl. Sama dengan 7 cl. Oke, 12 mg saja. Ibu bantu dari sini. 12 mg berarti kalau konfigurasi elektronnya bagaimana, Raka? Konfigurasi elektronnya itu 11 Na, Bu. Ya, 12 mg. Konfigurasi elektronnya bagaimana? 11 Na sama dengan 2,81. Oh, kamu pilih yang 11 mg. Ini 12 mg loh, Bu Erna bilang 12 mg. 12 mg. Oh, 12 mg ya, Bu? 12 mg berarti 282, Bu. Oke, very good. 282. Berarti dia golongan berapa? Golongan C187 2A, Bu. 2A. Oke. 2A berarti dia stabil membentuk ion apa, nak? Ion positif, Bu. Positif. Berarti Mg berubah jadi ion apa? Negatif. Mg berubah jadi ion apa? Wong tadi berubah jadi ion positif kok. Jadi Mg2+. Oke, very good. Mg2+ udah ketemu Mg2+. Sekarang yang 17 Cl. Konfigurasi elektronnya bagaimana? 17 Cl itu C187, Bu. Cl287, sorry. 287. Very good. 287. Berarti elektron valensinya berapa?
elektron valensinya 7. 7. Berarti dia golongan berapa? Golongan 7A. 7A. Berarti stabilnya bagaimana? Nangkep 1 elektron. Nangkep 1 elektron. Berarti sekarang Cl berubah jadi ion apa, Nak? Ion positif. Nangkep 1 elektron kok. Negatif, Bu. Negatif. Cl apa berarti? Negatif berapa itu berarti? Cl-1. Yes, good. Cl min. Oke, sekarang Raka sudah punya Mg2 plus ketemu Cl min. Maka jadi ion apa, Nak? Coba dituliskan. Bentar, Bu. Kalau Mg2 plus ketemu ion Cl min, gitu loh caranya ya. Ya. Mg min Cl2. No, bukan. Mg berapa? Mg-nya kamu butuh berapa? Kayak gini, nah. Kayak gini. Nah, kalau K plus ketemu Br min jadi KBr. Kalau Mg2 plus ketemu Cl min jadi apa? Mg min Cl2, bukan, Bu? Sekarang sudah, ya, Mg-nya 1. Udah nggak ada min. Nah, Mg1, Cl-nya sebanyak berapa? 2. 2, very good. Berarti MgCl2 Cl2. sudah nggak ada minnya ya? Oh, berarti minnya nggak dihitung ya, Bu? Nggak ditulis? Nggak. Oh. Cuma XY-nya aja berarti kan? Nggak ada minus-minusnya ya. MgCl2 gitu. Oke, good. Kayak gini, nak. Ya. Jadi Ya, caranya dikonfigurasikan dulu sampai ketemu ionnya apa? Dikonfigurasikan dulu sampai ketemu ionnya apa, gitu kan? Mg2 plus ketemu Cl min, gitu. Berarti MgCl2, gitu ya. Nanti kalian bisa pelajari juga Ca, jadi Ca2 plus ketemu F min yang ini. Ca2 plus ketemu F min berarti jadi CaF2. Gitu. Oke, kemudian K plus ketemu I min dan seterusnya. Bisa dilihat ya, waktunya sudah habis. Yang lainnya juga harus mempelajari ikatan ion ini. Oke, thank you IPS 1. Nanti Ibu kirimkan seluruh PPT-nya yang belum di tim sekalian. Ibu minta maaf jika ada kesalahan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya.